Apakah Anda pernah merencanakan liburan Anda, lalu Anda sudah membeli tiket dan tiket sudah di tangan Anda, tapi pada saat Anda pergi ke bandara, tiba-tiba Anda tidak bisa terbang? Sungguh itu adalah sebuah mimpi buruk. Dan sebagai pebisnis pariwisata atau pebisnis travel agent, Anda juga harus mengerti bahwa kejadian-kejadian ini sering terjadi. Khususnya sejak maraknya travel agent online, di mana semua customer bisa langsung mengakses ke pemesanan tiket, langsung bisa meng-issue tiket sendiri, ya tentunya tanpa berkonsultasi dengan travel consultant, lalu langsung berangkat ke bandara. Dan yang terjadi adalah tidak bisa terbang. Di video kali ini saya akan membagikan kisah-kisah nyata dan alasan-alasan di balik tidak bisanya customer itu terbang. Jadi khususnya buat Anda, para travel agent mula-mula, sebaiknya Anda saksikan video ini sampai akhir supaya Anda bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas bagi pelanggan Anda dan supaya pelanggan Anda terhindar dari kasus-kasus seperti ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe di channel saya ini karena saya selalu berbagi tips bagaimana caranya menjalankan travel agent mulai dari rumah dengan perangkat online. Bagi Anda yang baru berjumpa dengan saya, halo apa kabar? Saya Madeline Solfi, saya praktisi di bidang pariwisata dan menjalankan travel agent secara independen selama lebih dari 20 tahun. Dan di channel ini, saya berbagi tips bagaimana caranya memulai sebuah usaha travel agent dari rumah secara online dengan perangkat yang mudah, murah, bahkan gratis. Oke, saya akan langsung aja ke pokok permasalahan kita kali ini, yaitu kasus-kasus kenapa orang atau customer tidak dapat terbang. Tapi karena kasusnya banyak banget, saya hanya mengambil beberapa yang paling umum dan sering banget terjadi. Kasus yang pertama, salah menuliskan nama dan title. Ada kasus di mana hilang satu nama atau hilang hurufnya. Ini karena ketidaktelitian pada saat melakukan pemesanan dan pengisuan tiket. Ini bisa jadi masalah, khususnya yang harus terbang ke luar negeri dan mengikuti nama yang ada di paspor. Misalnya punya 3 nama, tapi yang di-issue hanya 2 nama atau bahkan hanya 1 nama. Ini akan menimbulkan masalah karena imigrasi atau counter airline akan menganggap bahwa ini adalah orang yang berbeda. Kemudian dari kasus nama ini juga kita harus teliti. Ada beberapa airline yang meminta kita memasukkan surname dulu atau family name dulu, baru kemudian first name. Jadi nggak semua dari first name dulu baru kemudian family name. Ada yang minta family name dulu baru first name. Nah, ini juga harus diperhatikan. Cara membaca nama yang benar, saya beri contoh. Ini adalah first name atau nama depan. Ini adalah middle name atau nama tengah. Karena nama saya panjang, maka family name saya taruh di halaman 4. Kasus kedua, ada banyak orang yang melihat promo-promo tiket murah ke luar negeri, lalu mereka dengan sangat bersemangat melakukan pemesanan mandiri secara online, kemudian issuing tiket, itu mereka nggak tahu bahwa ke negara tersebut harus menggunakan dokumen perjalanan berupa paspor dan bahkan ada yang mewajibkan menggunakan visa. Ini bukan masalah sepele yang bisa dengan mudah kita tertawakan, karena ini beneran serius. Jadi Anda sebagai travel agent mula-mula, Anda mesti ngerti bahwa ada dokumen yang bernama visa dan ada dokumen bernama paspor. Ini 2 dokumen yang berbeda yang wajib dimiliki oleh orang yang akan traveling ke luar negeri. Kalau kita tidak punya 2 dokumen ini, negara tempat kita tuju boleh saja menolak kita. Visa dan paspor ini ada perbedaannya. Jadi ibaratnya begini, paspor itu seperti KTP, pengganti KTP kita kalau kita ada di luar negeri. Nah, di dalam paspor ada data-data pribadi kita. Persis KTP lah. Jadi ada nama, tanggal lahir, tempat lahir, dan paspor juga punya validity atau masa berlakunya. Tujuannya apa sih kalau kita punya paspor? Jadi kalau misalnya sampai terjadi apa-apa di luar negeri, kita bisa diidentifikasikan sebagai warga negara Indonesia. Entah kita sedang liburan, atau kita sedang sekolah, atau kita melakukan kegiatan bisnis. Nah, sedangkan kalau visa adalah dokumen yang menunjukkan bahwa negara tujuan tersebut menyetujui kedatangan Anda atau customer Anda masuk ke negara mereka
melalui jalur yang legal. Jadi kalau nggak punya visa, bisa saja dianggap imigran gelap dan pasti akan dideportasi secara paksa. Sebenarnya tujuan visa itu adalah untuk menjaga kondisi keamanan dan stabilitas suatu negara. Tapi tidak semua negara-negara itu mewajibkan kita punya visa, karena negara tersebut sudah memiliki hubungan bilateral dengan Indonesia. Jadi kita boleh ke negara itu cukup dengan paspor saja, nggak perlu dengan visa. Ini adalah contoh beberapa negara yang memang mengizinkan warga Indonesia boleh datang ke negaranya tanpa menggunakan visa, tapi tentunya dengan kurun waktu tertentu. Misalnya Brunei, kita boleh tanpa visa selama 14 hari. Filipina selama 30 hari. Hong Kong, Kamboja, Kazakhstan, itu semua juga 30 hari. Untuk Jepang, kalau kita sudah punya e-pasport atau elektronik paspor, kita boleh tidak menggunakan visa, tapi hanya untuk 15 hari. Laos, Macau, Malaysia, Singapura, Thailand, Timor Leste, Uzbekistan, Vietnam, semua kita boleh pergi tanpa visa dan boleh tinggal selama 30 hari. Nah, sedangkan dari bentuk fisiknya, paspor itu biasanya berbentuk buku, seperti buku saku yang memuat berbagai macam informasi yang menandakan bahwa Anda adalah warga negara Indonesia. Sedangkan kalau visa, biasanya bentuknya itu stiker dan ditempel. Ada hologramnya. Nah, kenapa ada hologram? Ini supaya menghindari pemalsuan. Jadi biasanya stiker ini ditempel di paspor. Sebagai penyelenggara travel agent, Anda juga harus teliti. Perhatikan visanya. Apakah visanya ini mendapat single entry atau multiple entry? Berapa lama tamu atau customer Anda boleh tinggal di negara tersebut? Kadang-kadang nih misalnya dapat visa Schengen, tapi izin tinggalnya hanya 10 hari atau ada yang hanya 7 hari. Nah, ini Anda harus warning, Anda harus peringatkan pelanggan atau customer Anda. Jangan sampai overstay. Karena kalau overstay, ya Anda sebagai travel agent akan diminta pertanggungjawaban. Kasus ketiga, paspor kadaluarsa. Jadi misalnya begini, pelanggan Anda ingin terbang 20 Maret 2024 misalnya. Ternyata nggak bisa terbang. Kenapa? Padahal paspornya masih berlaku 24 Mei 2024. Kenapa nggak boleh terbang? Ya, karena memang dari peraturan orang boleh terbang ke luar negeri itu minimal 6 bulan pada saat orang itu terbang. Jadi kalau dia terbangnya 20 Maret, ya harus dihitung Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Paling tidak pasportnya berlaku sampai Agustus 2024. Baru dia boleh terbang bulan Maret 2024. Ini contohnya. Nah, ini adalah hal yang paling parah dan kadang sering banget terjadi. Orang tidak tahu kapan harus ke bandara dan check-in. Nah, ini saya memberi contoh ya. Saya punya tiket yang terbang tanggal 7 Agustus jam 2.55. Nah, ini kita harus perhatikan. 2.55 artinya 2.55 pagi dong, tanggal 7. Artinya saya sudah harus berangkat ke bandara pada tanggal 6. Nah, ini sering banget kejadian sama orang-orang yang terbang jarak jauh seperti misalnya ke Eropa atau Timur Tengah di mana penerbangannya kadang ada yang jam 00.30 tanggal 7 misalnya. Artinya itu udah ganti hari. Jadi orang harus datang di tanggal yang sebelumnya. Nah, ini sering banget terjadi dan saya sudah sering dengar cerita itu dan memang sekarang bisa ketawa, tapi kalau pada hari itu Anda mengalami masalah itu, Anda nggak bisa ketawa, pasti Anda akan stres setengah mati. Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai travel consultant, di mana kita akan memberikan advice kepada calon pelanggan kita, supaya kita bisa memberikan layanan yang terbaik. Semoga ini bermanfaat. Dan kalau Anda merasa bahwa ini bermanfaat untuk Anda, silakan Anda subscribe supaya Anda bisa mengikuti video-video saya apabila saya mengupload video yang baru. Terima kasih, sampai jumpa.